Hari ini kita ngobrol bersama teman-teman dari Malik, ada Indah dan ada Widi. Terima kasih udah mampir ke sini loh. Dengan senang hati dong. Indah berarti vokalis, Yes. Widi drummer. Nah, kan lagi ada single baru ya, Jalan Iya, Pulang kan Jalan judulnya. Pulang. Gue udah dengar tapi gue mau nanya satu hal nih. Langsung straight to the nih. point. Kenapa di lirik lagu Jalan Pulang Malik and the Essentials? Untuk yang lirik tunggu aku sejenak, sisihkan sisa hari sekedar pelukan hingga terlelap, P-nya ada 4. Kenapa P-nya ada 4? Terlelap. Gue juga baru lihat Pas gue denger lagunya kayaknya gak perlu 4 liriknya. Gak terlelap. Di Spotify. Oh baru tahu juga kan Baru ya? lihat gue. Jadi gak ada filosofi apapun nih? Enggak. Berarti- Mungkin kalau ini kayaknya ya sesuai gerakannya terlelap. Oh, mungkin dia pas lagi nulis lirik juga gini. Jadi nggak ada ininya. Enggak. Oh gitu. Cuman untuk lagu Jalan Pulang ini single terbaru. Iya. Yang nulis katanya kalian berdua, betul kah? Iya. Sebelum-sebelumnya yang lain-lain itu gimana cara pembagian nulis-nulis lagunya tuh di Malik? Most likely lagu Malik Widi yang mulai. Oke. Dan dari awal-awal banget tuh Widi banyak yang nulis lagu. Terus gue ikutan, biasanya gue bantuin bikin lirik gitu. Berarti dari awal memang kalian berdua yang nulis? Enggak, dari awal sih biasanya Widi. Oke. Kalau album-album awal ya, kita mulai rame-ramean tuh album ketiga, 4. Iya, udah 11 lah, 2013 gitu-gitu. 2013. Dulu kan emang awalnya kan gue sama Angga kan yang bikin lagu lah. Terusnya udah jalan 10 tahun udah mulai habis gitu chordnya, idenya. Progresinya Ceritanya ya? habis ya? Progresinya udah mulai habis. Udah mulai habis. Iya. Terus kan masuk lah itu Ilman, ini kan keyboardis baru, Iya. Lale ngasih inspirasi baru, chord baru. Terus saya mulai Senja Tuduh Pelita ya 2019, Indah Ikut nulis. mulai sering nulis. Gue tuh kan dari awal Malik muncul tuh, gue udah ngikutin tuh. Karena awalnya kalian band cafe kan awalnya ya, rame. Dan pas lagi jadi band cafe itu kedengaran banget lah namanya. Kayak wah Malik main. Waktu itu bahkan belum ada lagu Belum ada sendiri. album, belum. Yang ngebuat kalian dikenal dibandingin band cafe lain tuh apa kalau menurut kalian sendiri? Kenapa pada saat itu orang mau nonton Malik ketimbang band cafe lain gitu? Karena aneh ya. Anehnya kenapa? Ini lagunya. Jadi di saat kan kalau band cafe kan biasanya ada tuh mainnya top 40 kan. Nah, kita tuh emang kekeh nggak bawain lagu itu. Gak bawain top 40? Nggak bawain top 40 yang pada waktu itu. Pada umumnya misalnya semua bawain lagu apa ya, misalnya klasik disco gitu kali ya. Nah kita tuh waktu itu mulainya bawain apa namanya, neo soul. Gaya-gayaannya gitu. Gaya-gayaan. Oh. Jadi lumayan nekat nih karena di zaman itu tuh kita bawain lagunya Maxwell, lagunya Erykah Badu, which is nggak lagu umum kan. Tapi ada rencana emang kita pengennya kalau bikin album arahnya pengennya jenisnya kayak gitu-gitu gitu. Jadi udah deh kita kekeh aja. Emang lumayan tuh ya, takes time untuk sampai dari di kafe tuh kosong, kita manggung tuh kosong, song nggak ada orang, sampai rame tuh takes like 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah, baru berasa rame. Total sih 4 tahun kita reguleran. Reguleran. Kenapa nggak kan top 40 ya? Waktu itu ya. Kenapa nggak bawain top 10,000 gitu? Semua lagu dong berarti ya. Repot dong gue nguliknya ya. Di Bandung ya waktu itu? Enggak, di Jakarta. Di Jakarta. Jadi kita main seminggu sekali. Lebih seminggu 2 kali 3 kali. Seminggu 2 kali 3 kali. Terus ada yang nonton orang tua kita gitu. Kita tuh niat banget. Jadi tolong nonton ya biar ada orang yang datang. Itu tahun berapa itu? 2002. 2002, which is lo umur berapa tuh saat itu? 20. 20-an awal ya? Iya 21, 20 lo 20, gue 22. 20. Wow. Gue inget banget tuh kita main di James waktu itu kosong melompong, yang nonton cuma 1 orang, almarhum Glenn Fredly. Wow. 2002. 2002. Nah itu kalian bikin band, emang langsung mau
ngisi reguleran? Niat awal atau emang? Karena mau bikin album. Oh. Iya. Bikin album sama produser kita bilang, tadi itu gue cuma berdua, Malik tuh gue sama Angga. Oke. Adik kakak kata produser kita dulu, kayak kurang ya deh kakak R&B-an gitu. Jadi mendingan bikin band aja gitu. Akhirnya ngumpulin lah teman-teman lama kita. Tapi biar solid diregulerin dulu. Oh, jadi ternyata. Cari chemistry. Dan ngaruh banget secara mentality tuh jadi terlatih gitu sampai sekarang pun si mentality itu terpakai. Kan kita bisa aja ya ada di event yang bukan acara musik gitu ya kan, yang misalnya kita acara ya kayak acaranya mungkin gue pengen ada bandnya dong gitu ya kan, bukan pengen nonton Malik gitu. Kita secara mentality sih udah santai aja kayak gitu. Iya, karena kadang kita juga dipanggil penontonnya juga nggak terlalu into genre-nya kan. Iya, betul. Makanya kalau udah reguleran udah ngerti cara handle-nya. Iya, itu menarik. Itu ngaruh banget dan kita sering ditanya gimana sih Malik biar solid biar apa gitu. Iya, lo reguleran dulu gitu karena itu melatih lo banyak hal gitu ya. Nah, itu ketika ditawarin bikin album atau lagi ada niat bikin album, makanya kan bikin band kan tadi. Tapi posisi lo kan waktu itu umur 21 kan. Iya. Itu kok udah bisa punya jalan, ada produser bilang, "Oke, gue bikinin album." Itu tuh gimana tuh? Jadi om gua itu Eki Puradireja Humania dulu. Oh, Humania. Tahu. Dia lagi top-topnya saat itu 90-an, dia pulang dari Australia. Biasalah kan kita ponakan-ponakan bikinin album dong. Oke. Kata dia ini ya elah bocah-bocah ngajak kita dulu latihan dulu bikin lagu dulu. Jadi selama kita reguler kita ditugasin ngompakin band sama ngumpulin lagu. Bagus juga tuh om lu ya. Bagus. Gak langsung dikasih ya. Iya betul. Jadi kita nggak cepet puas, nggak menganggap enteng suatu hal. Maksudnya kan kalau lo dapet sesuatu gampang banget, lo akan take it for granted gitu. Bener. Gue akan pakai itu. Kan nggak bisa juga zaman dulu langsung bikin lagu, langsung rilis kan nggak bisa zaman dulu. Iya nggak kayak sekarang ya. Lo harus ke label, lo harus punya duit, lo harus punya eksekutif produser, belum tentu punya studio. Terus kalau lo punya lagu pun, kalau lo mainin yang nggak bagus, direkamnya juga nggak enak. Iya bener. Kalau sekarang kan bisa cincai lah ya. Magic. Iya. Gue kan pakai itu tapi bro, sumpah gara-gara om lo. Nanti kalau anak gue kan suatu hari, dia kan suka nulis juga tuh. Suatu hari dia bilang, "Pak, aku mau jadi penulis, reguleran dulu 2 tahun." Penting. Di kafe-kafe. Penting banget. Iya. Terus tiap kita bikin lagu itu juga nggak diokein sama dia, belum enak. Jadi kita kayak Widya Mangga tuh udah kayak, oh iya belum enak ya udah deh, nggak apa-apa. Gak harus reguler tapi intinya manggung aja di mana aja. Iya. Oke. Manggung aja di mana aja. Kan banyak yang nanya tuh, tapi Malik enak gitu kan, bayangannya tuh orang taunya Malik udah punya ABCDE lah untuk itu. Cuman dulu kita melewati juga tahap apa yang orang lewatin gitu, bahwa kita nggak dipilih panggung, kita reguler tuh karena kita nggak punya panggung. Reguler kita dulu bukan artinya dibayar ya, misalnya manggung dong, reguler tempat gue bukan begitu. Kita pengen manggung, kita datengin kafenya, gue manggung dong, gimana cara manggung tempat lo? Ya udah, tapi gue gak bisa bayar, ya udah profit sharing sama gimana caranya lah, gue bisa manggung tempat lo gitu caranya. Jadi harus usaha sendiri. Nah sambil reguleran itu nulis lagu dilakuin di belakang layar tuh. Ketika datang ke om lo itu udah punya lagu komplit buat sealbum atau belum? Oke. Nulis lagu dulu terus sampai akhirnya om gue denger lagu Terdiam. Demo Terdiam kita saat lagu itu jadi akhirnya diterima untuk udah siap buat rekaman gitu. Dan itu bukan lagu pertama-tama yang diciptain? Bukan, udah banyak sebelumnya dikumpulin tapi nggak ada yang enak katanya. Ada nggak lagu yang kata dia nggak ada yang enak tapi masuk ke album? Apa dibuang semua ya? Kita nggak terlalu banyak bikin lagu masalahnya. Jadi emang ya udah kita berusaha harus nyampe gitu loh, kayak ada lagu kasih enak nggak, kalau nggak ulang lagi gitu maksudnya. Bukan di scrap tuh? Iya, antara kita juga lupa apa gimana kayak spesialnya kemana tuh. Terdiam itu yang merubah ini perkembangan penulisan lagunya udah oke nih, sehingga udah menemukan formula Terdiam, kayak dinilai seperti itu. Kok bisa berkembang penulisan lagunya? Yang kalian lakuin apa?
selama ditolak-tolakin? Dari tiap kita nyoba ngirim kan ada review ya. Review ini refnya nggak ngangkat lah, liriknya kurang ini. Akhirnya dari semua itu ketemulah formula terdiam itu. Dulu sih belum formula kita taunya ya, taunya ini kayaknya enak gitu. Ternyata ini formula yang dinilai produser kita untuk Malik sangat pas. Untuk lagunya, arrangementnya, chordnya gitu-gitunya. Kalau balik ke mikirin masa-masa dulu itu tuh seru juga ya kalau dipikir-pikir. Seru ya? banget. Paling seru tahun lalu loh. Paling seru. 23 tahun lalu. 23 tahun lalu. Paling seru. Itu paling seru karena gini, kita nggak punya kepastian apa-apa. Terus tapi cuman pengen banget. Terus ini kan pekerjaan yang kayaknya awalnya tuh dari hobi. Lo mau bilang apa coba sama orang tua lo gitu. Jadi kita tuh kalau pergi tuh kayak, mah aku main, kayak nih pergi kerja apa main ya? Oh, I see. Iya, itunya tuh buat kita tuh. Tapi gue nggak tahu ya yang membuat kita kekeh tuh. Maksudnya gini, satu band tuh kekeh banget loh dengan si genrenya gitu. Itu kan banyak kekhawatiran ya bahwa ini niche banget loh yang lo pilih gitu di momen itu tuh. Tapi gue suka banget si genre ini, gue maunya gini nih kalau tampil nih gue maunya gini gitu. Keyakinan itu aja tuh kita maju terus aja. Tapi sebenarnya kalau di zaman itu memang tidak lazim sih. Enggak, dulu Melayu lagi heboh. Oh iya, lagi heboh-hebohnya Melayu dulu. Lagi heboh banget. Terus berarti label yang nge-greenlight itu kok bisa yakin gitu? Dulu ditolak dulu, kita udah jadi master nih, ngasih label ditolak. Coba bikin Melayu gitu? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Pokoknya nggak lagi tren, nggak enak gitu. Akhirnya kita di album single terdiam itu kita indie dulu sendiri. Itu sampai nempel barcode sendiri kita dulu. Per kaset kita nempel semua berapa 5.000, pokoknya ngumpulin anak di rumah tuh 15.000 kaset semua kita tempelin barcode-nya dan Indie dulu. Ternyata laku. Terdiam. Ini indie buat jualan singlenya atau buat jualan album? Jadi album yang si Angga pakai apa kuning-kuning itu gini? Bukan, beda lagi tuh. Iya betul. Merah, marun. Iya, marun. Itu super indie itu. Itu super indie tuh. Itu fotonya di rumah nenek gua kan tuh di ruang tamu. Pantesan di pojok kanan ada nenek-nenek gini. Itu kita epic banget. Bener-bener total sendiri karena ditolak. Terus kita rilis lagu terdiam ternyata laku, label datang lagi, laku deng ya gitu. Laku deng. Yoi, tapi ya udah lo ikut gue gitu. Akhirnya dia mau invest tapi dengan syarat singlenya ini ya gitu. Dan kreativitas nggak mau diganggu. Nggak. Nah kebetulan karena itu album udah jadi apa yang mau diganti? Dia cuman bisa ngatur bahwa the next single ini ya gitu. Oke. Tapi secara lagu kan udah nggak bisa diganti. Tapi album pertama tuh pecah banget sih. Makanya anehnya begitu. Anehnya kita juga kayak alhamdulillah ya gitu. Terus terus jadinya album kedua jadi tegang lagi karena ekspektasinya gimana ya kalau misalnya album satu kayak gitu, album kedua kita ngapain ya dengan kan kita nggak tahu apa-apa ya, tetap masih nggak tahu apa-apa gitu karena belum ada pembelajaran apa-apa, jadi cuman naik step masalahnya aja. Oke. Itu yang ada lagu yang tananananene. Iya, itu album pertama tuh. Sampai kapan? Sampai kapan ya? Oh, itu gue dengerin berkali-kali loh itu. Itu udah ada sebelum terdiam situ. Itu yang lucu sih sampai kapan itu kan album pertama. Waktu tahun lalu kita main di acara buka puasa lah. Jadi kayak biasanya nih yang fans beratnya Malik nih, datanglah anak umur 13 tahun. Kan kita ngeliat, buset, tuaan album gue nih gitu ya kan. Terus dia bilang, "Kak, aku minta sampai kapan dong?" "Hah? Kok lagunya gitu?" Lo tau dari mana lu Cil gitu. Kecil lagi. Tuaan lagunya daripada dia. Lucu juga ya. Mereka bisa terekspos karena digital kali digital ya? Sekarang ya udah. Pengaruh banget. Udah gak ada yang tahu kan lagu lama mana lagu baru mana gitu. Iya udah nyampur semua ya. Karena gaya playlist kan sekarang. Semua lagu bisa masuk playlist ciptaan siapapun. Terus yang ada Untitled juga album pertama. Iya. Nah, itu Warner bilang mau sih nyelip gitu? Nah. Ada apa sih gitu ya? Ini juga kocak. Itu kan syaratnya Warner, dia mau sign tapi single Untitled. Sedangkan Untitled itu tuh waktu di album itu nggak ada tulisan, nggak di tracklist. Jadi itu hidden track zaman dulu tuh. Setelah lagu ke-13 itu diem dulu hampir 1 menit, baru lagu itu nongol lagi, tapi nggak ada judulnya. Itu karena gue yang nyanyi.
Untitled itu. Oh iya? Iya. Oh itu suara lu? Suara gua. Ya bener. Iya. Kok gua Iya nggak kan nyadar ya? Widi yang bikin. Terus kata Eki, produsernya, udah Wid lo aja yang nyanyi gitu. Terus nggak mau dong gua. Kan gua bukan penyanyinya. Maksud, pokoknya harus masuk. Gua pakai syarat, boleh masuk tapi hidden track. Diumpetin lagunya biar orang nggak tahu. Gitu. Di tracklist nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Dia cuma track 14 aja, kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi kalau lo masang CD tuh jeda dulu tuh. Habis track 13 lama, kayak udah habis tiba-tiba nongol itu lagu. Hanya karena lu nggak mau. Karena gua nggak mau. Karena lo nggak mau karena lo nggak mau dikasih bener-bener spotlight nih gue yang nyanyi itu Iya. ada itu lo kayak ngerasa aneh Iya, sendiri karena gitu. gue bukan penyanyinya dan gue ngerasa dulu kan kita pengen konsep banget, lagu itu kan pop banget. Jadi nggak ngertinya takut merubah konsep dan lain-lain. Cuman produser kita bilang pokoknya ini lagu harus masuk. Itu enak banget sih. Syaratnya itu akhirnya. Nah kita tiap manggung orang minta request ternyata track lagu 14, lagu tanpa judul gitu. Ya udah mulai sekarang kita namain Untitled ya. Asli bukan itu judulnya. Asli nggak ada, asli judulnya Ketika. Yang tahu bapaknya dia doang. Iya, bapak gue sampai sekarang masih dia lagu Ketika enak, udah ganti sekarang Untitled. Gitu. Ya Allah. Itu apakah itu satu-satunya lagu yang lo nyanyiin dari sepanjang karir Malik? Baru kemarin album Sekarang- 2020 waktu pandemi Iya, ada satu lagu pandemi. lagi. Ada lagu lagi yang lo Iya, nyanyiin. sesuatunya. Iya. Kok ada judulnya itu? Udah tanggung lah. dipaksa. Sama manajemen kan selalu gitu, selalu ada iming-iming kesuksesan Untitled diulang lagi. Alah. Dasi deh. Ngalah aja gue. Oke. Nah, itu kayaknya di momen yang sama ketika gue zaman itu tuh main musik juga, main band juga. Terus kami seharusnya main sebelum kalian di Skor Citos. Wah, Ya ampun. gila. Iya. Nah di Lama hari itu banget tuh, Anak Ci. lama nih. di Skor Citos, di hari itu gue sakit masuk rumah sakit. Ya. Oh iya, jadi nggak jadi. Gue nggak main tapi band gue main dan mereka main sebelum kalian. Oh iya. Aduh, gue ini banget, gue Lu sedih tempat banget. legendaris di kita tuh. Iya, Skor Iya, kan? iya. Skor Di atas Citos. tinggi banget itu kan. Masih ada gak sih ya? Udah nggak ada. Kan jadi gym. Iya. Gym apa bioskop ya? Lupa tuh Itu udah jadi lama deh. apaan. Oh enggak, kalau bioskop yang di sebelah kiri. Jadi gym kalau nggak salah Ya deh. kayaknya ya. Skor yang kanan, yang depan. Iya yang depan, situ. mungkin langsung situ. Oke, nah itu album 1. Abis itu kesuksesan album pertama membuat bikin album kedua jadi cukup gregetan juga, grogi juga tuh. Grogi. Makanya judul album kedua Free Your Mind. Oh, I see. Sebetulnya kita mau bilang sama diri sendiri, ya udahlah, lo mesti bisa nurunin kekhawatiran gitu. Karena ya gimana, we'll never know aja sih sebetulnya ya apa yang akan terjadi sama si lagu-lagu ini gitu. Kita cuman bisa kan, yang orang kan, maksudnya kan kita perlu membuat itu sebaik-baiknya. Bahkan orang suka masih minta bikin lagi dong kayak album 1. Di kita tuh kayak gimana ya? Bikin album 1 perasaannya pas waktu itu disuruh ulang susah. Itu benar sih. Iya sih. Bener, banyak orang tuh pengen senimannya itu Mundur. Stay di situ. iya, dari situ. Padahal kita sebagai seniman, Kan kita pasti orang evolusi ya. Heeh. Siapa gua 20 tahun lalu bukan gua sekarang. Betul. Iya nggak? Iya. Gimana caranya lo naro perasaan? Ya maksudnya ya di lagu itu kan perasaan lo taruh banget gitu. Kalau itu udah lama nggak terjadi atau lo terlalu buat-buat, kayak berasa deh main denger. Oke, iya. Nah, akhirnya kembali jujur aja tuh. Udah bodo amat, gue jujur sama kita semua, jujur sama diri sendiri. Iya. Kita mau cerita apa sih di album 2 gitu? Iya gitu. Dan gak laku sebenarnya. Oh gitu. Iya. Sampai Selamat lagu dia, gara-gara tawaran film. repackage. Heeh. Tawaran film. Heeh. Claudia Jasmine judulnya. Kalau di Jasmine tahu, Kita suruh bikin soundtracknya, bikinlah lagu dia. dia. Iya itu. Jadi itu dimasukin dulu tren ini, repackage album tuh lagi tren zaman dulu kan. Album udah rilis, tahun selanjutnya dirilis ulang tapi nambah Nambah Dua lagu. lagu. Nah itu nambahin lagu dia. Baru oke tuh. Baru mulai Baru keangkat oke. salesnya. Kenapa lagu dia? Kenapa lagu seperti dia tidak masuk di album kedua dari awal? Belum ada Belum lagunya. ada. Iya, maksudnya itu kan lagu yang seperti itu, maksudnya catchy-nya kayak gitu, dengan beat yang kayak gitu atau notasi yang agak mirip. Nah. Kenapa yang gaya kayak gitu tidak ada di album 2? Jadi kalau ada tendensi biasanya album kedua itu pengen terlihat lebih advance.
pengen terlihat. Oh, Biasanya begitu. I see. Ngerti lagi. Apa ya, kan kayak wah gue ini dong nggak mau mengulang yang sama, gue udah berkembang jadi apa gitu kan. Jadilah album 2 yang emang lebih sophisticated sih secara sound dan lain-lain gitu. Nah, pas nonton film itu kayak kita nggak ada kebutuhan untuk canggih-canggihan, kebutuhan kita interpretasi film itu. I see. Itu kadang-kadang penting ya, kalau kita nggak punya inspirasi kan kita harus cari apapun dari luar ya, film salah satunya. Dan itu kita nonton filmnya, dikasih scriptnya langsung jadi aja gitu. Tanpa ada rencana ekspektasi ini akan hits gitu. Biasanya tuh yang oke tuh kayak gitu. gitu. Kalau udah banyak mikir kan, wah udah kemana-mana tuh. Tapi bener juga ya, mungkin karena album pertama sukses, ketika album kedua, kita mulai dari album kedua, mungkin label kalian kayak, oke nih, kita bikinnya kayak gini aja nih, kayak gini aja. Mungkin ada itunya juga kali dulu ya. Mungkin ya ada. Dan untungnya ya, Malik tuh kayak Widi tuh maunya mengeksplor, maksudnya berani nyoba aja, pengen gini pengen gitu gitu. Nah, bagusnya sampai ke sekarangnya kita tuh berusaha itu terus dan fansnya tuh udah kayak terima aja. Kalau kita berusaha. Kalau kita tiba-tiba ada dangdutnya dikit deh, oh ya udah deh lagi pengen dangdut kali gitu. Jadi di kitanya tuh ada perasaan nggak bosen. Oh iya benar sih, benar. Itu kan apa ya? Kalau aku sih ngerasa kayaknya gila kalau gue sampai harus begitu terus tuh kayaknya gue tersiksa deh. Oke. Tapi kan pasti nih karena gue kan sering ngisi off air juga kan, either talk show lah, apa segala macem. Itu ada masa tuh 2 bulan berturut-turut. Gua ngisi, abis itu kalian main kayak di UI waktu itu apa di mana tempat mana lagi. Kan jadwal kalian berarti kan banyak banget ya. Alhamdulillah ya. Iya kan. Sehubungan dengan soal bosan gak bosan, itu pasti ada kejenuhan dong ketika sehari manggung berapa kali dengan setlist yang sama atau? Kayaknya si setlist ini sebetulnya tuh udah jadi tools. Yang menurut gue, kalau gue tuh mengatasi itunya tuh tiap acara menurut gue nggak ada yang sama. Oh, dibedain? Bukan, vibrasinya. Oh, I see. Jadi buat kita untuk mengulang lagu yang sama itu nggak masalah karena itu adalah misalnya gini. Itu lagu hits gue gitu ya. Orang kan pengen nyanyiin sama-sama, so ya udah nggak apa-apa itu lagu yang dibawain. Tapi di gue akan tetap merasakan ada sesuatu yang beda karena tempatnya beda, yang nonton beda, acaranya beda, reaksinya mereka beda. Di gue tuh tetap bisa nikmatin. Sebanyak apapun itu. ininya. Wow. Karena gini, misalnya gue nyanyi di wedding, nyanyi di pensi itu udah dua vibrasi yang sangat jauh berbeda. Gue udah nggak mikirin lagunya, maksudnya gue akan nyanyi lagu Terdiam ke 2000 kali gitu ya. Buat gue itu toolsnya aja. Bahwa kita nyambungnya di Terdiam ya, kita nyambungnya di lagu dia ya. Lo akan lompat di lagu Senja ya, gitu. Tapi di gue muka-muka yang berbeda ini, acara yang berbeda ini, buat gue tuh makanan yang sangat menyenangkan. Oke. Karena kalian itu mengantisipasi reaksi penonton juga dan dapat energi dari reaksi itu kan. Kecuali kalau kita main kayak robot ya, mungkin baru terasa jenuh dong. Iya betul. Tapi ini kan lo give and take nih, gue kasih, lo ngasih gue balik nih, makanya gue kasih lagi nih gitu kan. Iya gitunya. Oh exactly like stand up comedy berarti itu. Iya lo akan lihat crowd lo, iya kan. Kan bukan tentang kita ya kalau kita di panggung ya, ini tentang mereka, kita mau ngasih mereka, kita mau nyenengin mereka, kita mau menghibur mereka. Jadi kenapa itu tidak jenuh? Karena tiap panggung tuh challenge-nya beda lagi. Kita manggung bawain dia hari ini, tuh orang harus happy. Besok kalau kita bete, orang itu kan nggak happy. Jadi kita harus terus mengulik perasaannya itu. Kita harus ngulik. Kita harus happy terus. Yang dikulik tuh bukan tentang gua bawainin lagu dia, enggak. Tapi gimana skill kita untuk mengulik orang itu ya, medan ini ya, venue seperti ini ya, crowd seperti ini. Itu sampai hari ini itu masih tegang, masih ada susah lagi crowdnya. Dengan lagu yang sama ya, walaupun Terdiam tiap hari dibawain, belum tentu hari ini joget, besok joget orang gitu. Bener. Kalau kitanya bete, kalau kita jenuh,
udah tuh orang berasa tuh vibrasinya. Iya. Iya tuh, gue ngisi acara apa, bandnya Malik. Gue ke Kalimantan, satu hotel. Ketemu di lift tuh sama Lale tuh. Jadi emang ini ya, sampai sekarang pun kalian tetap awet ya, off air-nya apa segala macem ya. Alhamdulillah. Wow. Oke. Apa pengalaman manggung yang paling ngeselin yang pernah lo inget? Awal-awal Malik 2005 itu kita sering banget ditaruh di tempat panggung yang salah. Artinya apa tuh? Karena Malik dulu kan acaranya salah. Jadi Malik kan dulu heboh nih tiba-tiba nih ya, album 1 tuh. Tapi scene industrinya nggak lagi musik Malik. Jadi naruh Malik tuh di mana sih? Ya kan? Jadi ditaruh di acara rock. Dulu kan eranya festival kan swanker semua kan lagi heboh semua kan gitu. Jadi kita ditaruh di scene ya acara Melayu, acara rock, acara apapun pokoknya harus ada Malik karena katanya lagi heboh nih gitu. Mungkin yang undang juga belum tahu nih musiknya apaan gitu. Jadi sering banget ya dicuekin di panggung macam-macam nyampe panggung sih di awal Malik itu terjadi. Apa yang paling nyebelin dari omongan penonton? Pasti kan pada nyeletoknya aneh-aneh tuh. Iya kan? Paling kalau nyeletuk mungkin nggak kedengeran sampai, tapi gini, yang kita ingat tuh acara TV. Iya. Kita main di antara band-band besar saat itu. Satu lapangan ngadepnya ke kiri. Beda. Satu lapangan. Jadi misalnya nih ya, kan kita panggung, lapangan gede nih. banget, lapangan bola, semua ngadep sana. Serem banget. Karena penolakannya penolakannya juga nggak mau nonton kita gitu. Mereka sepakat nggak mau nonton bersama-sama. Iya. Karena dia nungguin band lainnya, mungkin setelah kita kali gitu ya kan. Cuman kan acara terus kita di Shoot TV kalau nggak salah. Jadi kita nggak boleh bete dong, harus. Iya dong. Ya kita manggung aja seperti biasa. Kalau gue sih udah cuek aja. Berarti itu fans salah satu band yang mungkin lagi nungguin. Tapi mereka udah selapangan. Tapi ada band ini dulu lagi gitu, gue ngadep kanan gitu ya. Ya Allah. Sering banget Malik ditaruh tempat-tempat. Di awal-awal tuh gitu banget. Sampai kita udah biasa aja, udah. Nah, kayaknya karena di kafe itu kan biasa kosong, jadi kalau it's another problem, udah santai aja gitu. Gue masih ngeband sama temen-temen gue gitu. Kita yang bisa kita lakukan kan itu ya. Yaudah kita ngeband aja gitu, santai gitu. Udah. Nah terus perkembangan musik Malik nih, itu lumayan ngagetin loh ketika kita bikin romantis. Dan pasti kalian juga denger ya. Banyak orang wah ini perubahan yang lumayan nih dari Malik tuh. Sebenarnya apa yang membuat kalian jadi bikin lagu kayak gitu? Mungkin terkesannya kayak cheesy gitu ya. Tapi again kalau gue menyadari bahwa itu salah satu another eksplorasi kita menurut gue. Kan kita sering mengganti-ganti waktu itu, misalnya kita pernah naruh di album 1 ya. Kalau tandanya album 1 ya. Misalnya ada reggae-nya dikit, nanti ada dangdutnya dikit, nanti ada yang beda-bedanya lagi, terus tiba-tiba Sriwedari beda aliran musik pop beda lagi. Nah, menurut gue sih kita bikin romantis ini sebetulnya yang kita explore liriknya kayaknya yang orang nggak terbiasa Malik kayak gitu. Which is itu salah satu keinginan untuk mengembangkan ini kan gaya bermusik dong. Sebetulnya enggak. Gimana gaya ya? Bermusik iya. Gaya bermusik bukan dalam konteks pasar. Gitu. Iya, sama sekali. Iya, bukan itu. Sama sekali nggak ada. Bukan kayak, gue mau viral. Viral. Gila, kita viral aja belum pernah dong. Kita nggak ada yang punya TikTok sebelum ada kita bikin romantis, jadi baru-baru tahu FYP itu apa, kita nggak ada yang tahu. Jadi asli, kita tuh nggak punya TikTok. Terus orang tuh gini, kalian tuh sengaja ya FYP? By design ini ya? Iya. Apaan tuh ya? Gitu. FYP itu apa ya? Karena it's very TikTok friendly banget loh lagu itu. Iya kan? Sepenggal, lirik berulang. Nah, kita tuh ketemu KOL yang kita baru ketemu mereka tuh sebelum lagu ini rilis. Jadi sebelum kita bikin romantis kan kita punya lagu Aduh. Nah, benar. Surga itu kamu itu. Nah, Surga itu kamu kan. Itu juga kita tuh bikin lagu itu
si album yang Can Machines Fall in Love ini kita tuh berenam bener-bener kita bikin album nih, kita mesti bikin album nih gitu ya kan. Yaudah deh kita ngumpul. Terus kita nyantai-nyantai, maksudnya berusaha ngenak-ngenakin. Suasananya harus enak nih ya, soalnya kan kita mau bikin lagu. Ya udah yang keluarnya kayak gitu. Jadi it's how we have fun aja. Oke. Kebetulan kata-katanya gitu, ya emang gitu aja. Gimana lo? Justru bersyukur sih gue tuh dengan kekerinsan itu ya. Gue tuh baru tahu heboh cringe bahwa itu tuh baru gara-gara kita bikin romantis lah. Seperti ini ya dunia. Karena pasti komentar-komentar di TikTok, di YouTube kan. Iya, biasanya gitu tuh. Bukan gini banget terus dia pada berantem dong tuh. Iya, biasanya gitu tuh. Dulu nggak gini, bisa yang ini, bisa yang itu. Lo mesti denger album kesegini kita nontonin. Kan kita sebenarnya tiap ngeluarin album single pertamanya sebenarnya di demo sama fans kita. Iya, selalu. Cuman dulu pada nggak ngomong di sosial media aja. Oke. Dulu kita ngeluarin Pilihanku 2010, kok Malik jadi pop rock. Kita ngeluarin Seribu Dari 2013, kok jadi Beatles-Beatlesan. Udah salah biasa sebenarnya gitu nih gara-gara platform baru ini. Orang kan bebas gitu ya. Di kita ini sebenarnya sih ya ada lah ini deg-degannya, belum pernah seumur hidup diginiin gitu ya. Lucu lagi. Cuman abis itu kita ngapain ya? Justru kita panik ini kalau kita terjadi keviralan ini, terus apa yang kita lakukan ya? Karena belum pernah terjadi di karir Malik gitu. Tapi dari sisi cringe-nya menurut kita justru ini hal terindah yang pernah kita terjadi, bukan dari sisi efek komersial ya, tapi untuk band 23 tahun merasakan keromantisan berenam itu menurut gue sangat mewah. Jadi gue sangat menikmati bahwa lu bilang gue cringe, mendingan gue cringe daripada band lo nggak cringe gitu. Di umur segini hal paling mewah itu lu bisa romantis, lu bisa cheesy, lu bisa ngasal bersama teman-teman lu tanpa ada kekhawatiran berlebihan. Iya, karena feel-nya emang you guys having fun aja. Pada akhirnya kan itu kan. Dan itu nyampe kan. Iya. Tapi itu ngebuat Malik jadi punya dimensi pendengar yang baru nggak? Banget. Karena gue ngerasa itu tuh membawa Malik ke kuping-kuping baru tuh. Banget. Karena ramai di TikTok kan. Banget. Jadi kita juga main manggungnya juga banyak ke tempat barunya. Jadi kita kayak band baru. Nggak tahu Maliknya, taunya Mas Romantis. Iya, dan Reve dia tahu penggalan TikTok itu kan. Iya. Mungkin nggak tahu, udah pokoknya. Ini, jadi saya udah konten, selesai refnya pulang. Wow, baru banget itu. Untuk band 20 tahun sih itu pengalaman kayak dulu nggak gitu. Dulu kan nggak gitu kan. Gitu dulu. Ya, nah itu kenapa nggak pernah bosen gue? Karena kelakuan orang tuh ada-ada aja. Jadi selalu menarik aja gitu, kayak kan mungkin dia bisa jadi dia nggak tahu lagu dia, padahal segitu hebohnya tuh dia gitu di fans Malik kan. Tapi ya udah, kalau dia taunya kita bikin romantis ya nggak apa-apa juga. Gue masih bekerja dengan bahagia gitu. Dan mudah-mudahan itu malah jadi jalan dia ke lagu yang lain kan. Jadi gerbang kan jadinya kan. Nah untuk lagu yang Jalan Pulang itu ada pelajaran-pelajaran yang didapat dari bikin-bikin lagu sebelumnya. Oh efeknya gini, oh ini jadi viral, oh ini jadi bagus. Ke dalam membuat lagu ini nggak? Nah ini nggak, ini ajaib juga nih. Gimana tuh? Jadi gara-gara kita pengen romantis itu ada beban di kita kan. Lagu nih. Pokoknya semua sukses jadi beban ya. Bener dong, karena orang-orang gini. Pasti nanya gini, kalian tuh gimana cara bikinnya itu? Aduh nggak tahu lagi gimana ya gitu. Terus kalau kita mau bikin lagu lagi kan kita jadi mikir-mikir, kita mesti bikin lagunya gimana ya gitu. Standar kita jadi harus segini, label harus ekspektasi kita harus, kalau nggak segitu tuh viralnya kayak gagal gitu kan. Nah Jalan Pulang justru lagu yang tidak kita anggap itu difungsikan sebagai single melanjuti Kita Bikin Romantis. Itu lagu yang kita bikin, lalu kita simpen aja. Karena lagu itu liriknya kan sangat personal. Kita nggak mikir itu apa ya, cukup friendly terhadap situasi ini buat masyarakat, semua orang gak ya gitu. Semua orang. Jadi kita habis pulang manggung malam-malam harus balik ke kantor, ada kerjaan belum kelar. Gue main dah ke ruangan piano dulu lah, ambil tiduran, bikinlah Gonjreng. Gue pergi kerja dulu karena capek banget nih hari ini gitu. Enggak, itu juga terjadi gara-gara kita bikin romantis. Kan gara-gara kita bikin romantis, manggung banyak banget alhamdulillah. Kita jarang pulang nih.
Terus kita udah capek manggung, mesti ngapain lagi? Kita glosor-glosoran, ngapain ya, Bo? Gitu, capek dulu, mau kerja lagi, ntar dulu capek dulu. Udah main bikin lagu, bikin gini aja yuk liriknya. Itu kita pakai kacamata hitam bikinnya, saking sedihnya pengen pulang. Itu tuh kita kayak, sedih banget pengen pulang gitu. Tapi bukan pengen bikin lagu sedih sebetulnya. Oke. Lebih ke kayak kita suka ada di jalan di tengah kemacetan. Kalau pekerjaan kayak kita kan bukan orang yang rutenya lewat situ terus gitu ya. Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali ketemu macet yang parah banget tuh kan kita kayak di mobil gini, ya lo kasihan banget ya orang mesti ngelewatin perjalanan ini dari dia pagi mesti dia udah tahu nih gue akan berjuang nih untuk gini ya sama aja kali ya sama kayak kita pengen pulang nggak nyampe. Oke. Jadi cerita itu sebetulnya yang kita bawa. Dibandingin lagu-lagu lain, ini dipilih karena sepersonal itu kah? Karena kan tadi kan katanya kan ini bukan yang diunggulin buat jadi single, tapi akhirnya kan dipilih jadi single. Iya. Maksudnya argumennya apa jadinya? Si label nanya, Label lagu nanya. nggak? Kita punya lagu nggak buat single? Ada nih gitu. Ada nih, mana ya? Waktu itu tuh yang malam-malam dikirim, udah tiba-tiba, hancur gue nangis di kantor denger lagu ini. Label tiba-tiba ngomong gitu, lagu sedih ya. Karena kita merasa bikin lagu itu kayak, ya ini perasaan hari itu aja gitu. Yang nangis-nangis cowok-cowok orang tim label kita yang cowok-cowok pada nangis kan denger lagu itu. Oh lagu ini ternyata kena ya di orang ya. Gak menyadar akhirnya ya udah bisa nggak rilis cepet. Ya udah. Tapi jangan diapa-apain lagi ya, yang kayak versi demo, cuman jangan takutnya dirombak segala macam. Ya udah, jadi vokal indah itu vokal demo. Yang benar. Nggak take ulang itu. Enggak. Wow. Dia mencoba, cuman Gue mencoba, jadi abis itu udah di save gitu kan, ya udah, gue take ulang ya gitu, pasti ada gue nyoba ratusan kali kata Widi, enggak yang gue pakai demonya. karena feel Yes. pertama ya. Feel pertama itu ya. Paling anes. Kebayang ya. lagi. Kan Selalu lo udah begitu. kalau udah take ulang lo akan berusaha merecreate kali, nggak, tapi rasanya mungkin beda sedikit, itu kan berasa ya gitu. Oke. Nah di kita tuh sekarang berusaha lebih sensitif itunya. banyak lagu Malik yang demo sekarang. Oh iya. Jadi di studio kita udah di set mic dan lain-lain itu. Kalau siapa tahu ini jadi udah bisa proper. Siapa tahu. Jadi kita nggak ganti-ganti gitu. Aduh tuh waktu itu bener-bener demo selagu-lagunya. Yang Dia selagu-lagunya itu demo banget. Semua musik-musiknya. Aduh tuh super demo. wow. Gitu. Tapi ya yang di capture memang bukan kualitas produksi yang gimana, Iya. tapi rasa kan. Rasa. Iya, itu yang paling susah tuh. Iya, produksi karena kita udah cukup lama rekaman gitu ya. Jadi apa yang tercolok di situ kita udah tahu ini standarnya nggak kacau. Iya. Gitu. Standarnya vokalnya udah proper, tapi bukan kalau mau take vokal nggak harus setting lama-lama. Jadi Iya. standby di situ kapanpun sikat momennya. Ya artinya nggak ribet kayak wah ini kalau mau rilis ada orkestra di sebelah sini nih kita manggil ini gitu kan. Tapi emang rasanya Rasa aja itu kan. udah nomor satu sih. Karena kalau setup udah pasti setup kualitas rilis berarti. Iya. I see. Gitu. Wow menarik Demo juga ya. itu, demo. Bisa kayak gitu ya. Akhirnya sayang kita idenya. sayang Ya idenya. nggak sih? Paling Ide mahal itu tuh. paling cepet hilang. Momen itu kita ngelihat oh gila nih priceless banget ya. Iya, iya. Susah suruh ngulang, suruh mikir-mikir dengan mungkin situasinya sekarang gitu ya kan, kayak orang mungkin bilang kalau bikin lagu mesti sedih dulu, mesti apa dulu, tapi kan buat kita kan ini part of the job gitu. Jadi we have to get it done. Iya. Jadi kita perlu bisa melatih menangkap apa yang kita rasain dengan lebih baik, lebih cepat, lebih tajam gitu ya, tuh perlu lebih sensitif. Iya. Dan kayaknya nggak sempat waktu untuk sedih-sedih gimana karena kan manggungnya banyak ya. Sedih ya. Kayaknya nggak ada momen di mana. Tapi gimana sih? Jadi gimana nih? Seminggu berapa kali manggung? Sekarang ini? Weekend biasanya 2 kali. Weekend, tapi weekdays juga dong. Weekdays juga ada sih. Seminggu berapa ya? 4 gitu 4 kali ya. kali ya. 5. Terus cara minta liburnya? Udah sepakat bareng-bareng Libur aja? nasional kita Januari hanya. Kita libur nasional gitu kayak Maksudnya sepanjang Januari?
Jadi Malik tuh liburnya kita minta Januari kosong. Kosong. Oh, Januari nggak ada apa-apa. Iya, sampai tengah Setengah doang. Dikasih doang. cuma 2 minggu gua. Karena libur anak sekolah atau biasanya permintaan terhadap band turun tuh di Januari itu? Iya, itu salah satunya. Iya, salah satunya. Oh. Karena kan orang abis banyak acara biasanya sampai Desember, terus Januari udah capek tuh kita libur. Jadi kita ngebandnya minta libur. Terus ya lumayan kan, masih ketemu libur anak-anak juga tuh. Sama paling kita libur Lebaran lah ya. Lebaran. Oke. Kan usia juga sudah tidak muda lagi. Parah. Sama seperti saya. Udah mulai ada kendala yang sifatnya mekanik ya, kayak misalnya kan lu main drum nih, tangan kok tiba-tiba nyeri ya gitu. Ada banget. Nah, kalau lihat Malik backstage Malik sebelum naik panggung itu, wah. Pemanasan. Stretchingnya udah. Jadi kalau orang menginterview Malik ritualnya apa? Stretchingnya udah gila-gilaan. Parah stretching. Dulu enggak kan? Dulu enggak. Oh, dulu rock and roll. Dulu rock and roll. Sekarang udah nggak ada. Gini, satu-satunya yang berat itu sekarang ya fisiknya. Karena kalau dari sisi musiknya itu udah part paling menyenangkan. Lo akan selalu bisa menangani masalah itu. Karena itu hobi kita seneng. Ya udah bertahun-tahun. Tapi kalau fisik itu kan hal yang biasanya kita kan suka males ya olahraga, suka males, jaga makanan males. Sekarang tuh udah nggak ada pilihan. Oke. Karena kalau itu terjadi ada yang tidak sehat, itu harusnya bisa dinilai dari manajemen. Ini ada kesalahan dari pribadinya. I see. Gitu. Kok yang lain nggak apa-apa, kenapa lo sering sakit? Ya, udah tahu pekerjaannya seperti ini. Itu udah. Betul, pokoknya seperti ini. Kayak jadwal saya juga seperti ini, Pak. Jadi komitmennya udah di situ. Karena lawannya itu sekarang paling berat udah. Kalau Indah juga ada ini. Sangat. Apa soal suara kah? Kalau gue, nah gini, terus gue milihnya Malik itu kan kalau perform energetic. Ya benar. Which is itu pilihan kita, ya kan? Jadi kita pengennya emang bisa bergerak itu di panggung. Jadi kalau gue sih banyak persiapan, latihan nyanyi tetap latihan band ya. Kalau memang dibutuhkan kita pasti latihan. Sisanya gue pasti olahraga abis-abisan, makan jaga abis-abisan, tidur berusaha secukupnya. Wow. Nggak bisa. Jadi gue olahraga tuh buat gue part of my job. Oke. Bukan untungnya gue suka banget. Jadi Oke. gue nggak terbebani sama sekali. I'm so happy to do it gitu. Oh, gue pakai juga tuh olahraga part of my job juga tuh seharusnya gitu ya, bener Yes. tuh. Apa olahraganya? Gue semua weight training, yoga, pilates, segala gaya. Oh gue bisa kerjain. tuh gabungin yoga Bisa. sama Bisa, weight training. bisa. Oh ternyata bisa. Bisa. Ternyata bisa. Ya gue hampir tiap hari kalau nggak apalagi kalau manggungnya lebih jarang, olahraga gue lebih banyak. I see. Wah seru juga ya. Tapi yang menyedihkan tuh kadang karena kita maksudnya kalau gue kan ngelakuin stand up udah dari muda juga nih. Kalian kan ngeband juga dari muda juga. Makin kesini tuh makin tahu keterbatasan badan kan kayak tadi kan. Banget. Gue udah nggak bisa main misalnya seminggu 4 show itu pasti masalah ke suara yang gitu-gitu. Sedih nggak sih? Maksud gue kadang suka sedih loh. Kayak ini sesuatu yang gue senangin dan ternyata badan itu udah mencapai limit gitu. Nah, kalau gue mencoba jadi gini, karena gue nggak pengen sedih. Oke. Jadi gue berusahanya lebih. Jadi gue stretch misalnya, gue tahu. Kayak misalnya Malik pernah ya sehari 3 kali 4 kali, menurut gue tuh it's so crazy gitu. Okay. Kalau itu nggak mungkin, gue bilang nggak mungkin. Tapi kalau seminggu 4 kali it's okay dong. Tapi kan harus bagus semua, harus seger semua gitu. Nah, untuk bisa itu tuh gue mempersiapkan banget. Untuk kaki gue nggak boleh sakit. Kalau kaki gue sampai sakit pada saat gue joget lompat, gue harus udah tahu habis itu gue ngapain. Oke. Gue melakukan itu gitu loh. Pokoknya semua harus bisa gue benerin sendiri karena gue pengen pekerjaannya banyak. Bener. Gue suka. Jadi kalau ditanya kenapa sih Malik manggung mulu, emang demen manggung aja. Iya. Gitu. Nggak ada nggak ada magic trick, nggak ada. Ya udah kita taking aja.
konsekuensi dari pilihan kita itu ya udah kerjain aja PR-nya, mesti ngapain. Iya. Dan memang supaya manggungnya tetap bisa banyak, makanya badannya dipersiapkan supaya bisa manggung banyak. Yes. Dan lagian kalau band kan kalau satu yang tertinggal kasihan yang lain juga kan, bener kan? Kadang-kadang suka ada kayak gitu juga pas itu. Kalau di kita setiap orang punya ininya sendiri, jadi nggak harus sama-sama. Kalau gue sukanya gini ya, kalau dia sukanya gitu ya. Tapi pokoknya pas kita ketemu oke ya, oke. Pokoknya keywordnya nggak boleh tua kalau di Malik. itu jadi suatu hal yang dibahas terus. Nggak boleh dari tua ya, bercanda jadi artinya serius. sehat, artinya jangan bawa bapak. Itu pasti label yang ngomong kan. Nggak boleh tua ya. Itu masih banyak nih jadwal nih. Oke, ini ketika YouTube member gua tahu kalian mau datang, mereka nitip nanya. Jadi gua mau nanya ke kalian nih, ada beberapa pertanyaan. Kalau ada yang mau join di YouTube membership, bisa ada nanti link di deskripsi. Oke, dari Raihan Gali, bagaimana kalian menghadapi creative disagreements? Wah, itu pasti banyak tuh beda-beda keputusan kreatif ya. Selama perjalanan 20 plus tahun, menjadi lebih mudah atau menjadi lebih sulit? Bagus nih member gue nih. Bagus nih. Gue jadi mikir gimana ya. Lama nih, gimana ya? Di hal kreatif justru menurut kita itu hal paling, kalau di Malik ya, itu paling tidak jadi masalah. Artinya beda pun malah di support gitu. Karena yang perlu dikulik tuh bukan gimana biar kreatif yang nggak berantem ya, tapi yang perlu dikulik tuh gimana biar hubungan antar manusianya itu baik terus ya. Wah, itu bagus tuh. Selalu itu yang jadi core utama dalam menyelesaikan masalah dalam ngeband. Kalau hubungan manusianya baik, kreatif apa segala macam itu tidak akan jadi masalah. Mau itu dipakai, mau itu nggak dipakai, mau itu jelek, mau itu bagus, itu pasti akan ngeflow-nya enak. Ide siapa yang dipakai akan tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan udah ada tensi di antara gue sama Indah nih, diberi ide gue nggak pakai, kalau sebenarnya hubungan emang nggak asik, itu pasti tuh kan ide gue nggak dipakai, misalkan seperti itu. Yang perlu dijaga tuh sih hubungan itu paling sulit menurut gue dari Malik selama 23 tahun ini berdiri. Hal yang harus kita selalu aware itu gimana jaga hubungan. Selama itu baik, apapun menurut gue enak aja walaupun kita nggak bisa bilang bahwa kita selalu baik-baik aja, karena kita normal pada umumnya aja. Masalah mungkin bukan antara kitanya, mungkin ada masalah pribadi, tapi kan pasti terasa gitu. Nah itunya aja tuh gimana ya, mungkin setiap masalah tuh nggak bisa diselesaikan, tapi kita selalu merasa bahwa Malik itu tuh kayak rumah di mana lo bisa merasa nyaman. Jadi kenyamanan itu yang selalu kita jaga. Untuk lo punya tempat lo bisa merasa diterima. Nah kayak gitu kan bukan cuman tentang si kreatifnya, tapi kan kita berhubungan satu sama lain, friendshipnya itu yang sangat matter, supaya kalau ada hal yang mesti dikomunikasikan yang gak enak, itu tetap bisa dikomunikasikan. Instead of nggak dibilang. Iya, jadi mendem. Kan sebel kan kayak gitu. Dan itu kan nggak gampang. Iya, apalagi di Indonesia sih. Waduh, parah banget. Kalau di luar mah enak gitu ya kan. Fair-fair padahal aja. penting. Tapi itu terjadi sekarang. Jadi apapun ada yang ganjel pasti diomongin gitu. Iya mungkin mencoba. takes time. Itu takes time, tapi kita aware akan pentingnya hal itu gitu. Jadi kayak Indah lagi bete banget nih gitu ya, kenapa nih gitu, lagi capek melulu nih mukanya gitu, perlu ada tuh misalnya satu orang, lo kenapa misalnya, atau mungkin Indah jadi mau cerita atau jadi apa. Nah tapi di pekerjaannya kan jadi tersolid. Kalau enggak kan gila bete, nggak asik banget, masa gue vokalis di depan bete gitu kan, sebel dong temennya gitu ya kan, dan itu berasa gitu, itu kan ada impactnya. Apalagi vokalis kan, masa banget. Kita bikin romantis kan nggak mungkin. Masa dimarah, kita lagi romantis lagi. Devi nanya nih, abang-abang kok bisa penampakannya gak kelihatan tua-tua padahal udah lama banget hidupnya. Lo gak usah kurang ajar lo Devi, gak usah kurang ajar lo Devi. Tapi kalian kok bisa penampakannya nggak kelihatan tua-tua? Karena tadi Malik itu menolak tua, apa nggak boleh tua? Nggak boleh. Itu emang serius. Kita berusaha. Emang itu
keyword yang intinya Malik pokoknya nggak boleh tua. Turunannya banyak ya. Lo harus sehat, lo harus up to date sama perkembangan, harus bisa adaptasi. Kalau lo hari-hari kita mau udah tua gitu-gitu, lo bawaannya pasti akan begitu. Ya, itu gua tuh. Iya. Itu kan kayak, tapi Malik tuh kayak kita sadar lah kita yang udah berumur. Udah sadar kita nggak bisa mengikuti segala macamnya secepat anak sekarang gitu. Bener. Cuman minimal kalau kita punya mindset muda, kita akan berusaha apapun yang kita, kemampuan orang beda-beda ya. Gue bisa ngikutin dari area kulturnya, Indah dari sisi kesehatan apa dan lain. Akhirnya kita bisa sharing semua nih ilmu-ilmu untuk tetap muda, sehingga semuanya mencoba untuk saling ngikutin face-nya gitu, nggak ada yang ketinggalan. Gitu. Tapi itu emang hal yang selalu ditekankan kalau di Malik, nggak boleh tua. Sama kayak latihan band lah pentingnya. Oh, kalian tetap latihan berarti? Tetap ada. Tetap ada. Tetap ada. Oh, meskipun manggung juga udah rutin, latihan tetap Karena ada. suka ada yang Request. suka ada request khusus mungkin ya, misalnya bawain lagu apa atau tiba-tiba mesti kolaborasi, ya itu tetap latihan. Berarti lo kalau kadang menolak tua, lo kalau di kantor boleh nggak lo keluar sore-sore pakai kutang terus perut lo lagi nyiram. Masih boleh lah ya. Masih boleh. Oke. Kenapa harus ada gerakan itu ya? Kan, Ini ya. kan biasa bapak-bapak gitu tuh ya kan, pakai kutang terus gue suka ditarik lagi sampai begitu. segini nih biasanya nih. Saya suka lihat lewat jendela itu tetangga-tetangga. Itu ada, tunggu ya. Kemarin tuh ada yang nanya soal, kok gue nggak nemu. Oh ini dia, dari Cecuts. Gimana rasanya bakal tukar setlist sama Bang Haji? Aduh. Ini Rhoma Irama ya. Yes, betul. Persiapannya gimana dan apa aja buat Pesta Pora kalau nggak salah? Iya, betul. Lalu apakah benar Mas Jawa akan impersonate dan memakai kostum Bang Haji? Benar itu? Kok dia tahu? Emang iya? Enggak Oh dia kok. minta kayaknya. Kayak dia nyuruh deh. Tadi sebelum Iya. kesini kita habis meeting sama stylist ngomongin ini, dia langsung bilang, kayaknya Jawa cocok kayak untuk jadi Bang Haji. Iya. Ini stylistnya ya? Kamu stylistnya ya? Boleh nggak gue saran ada naik kuda sih? Gila kalau Ani, boleh Ani. pecah banget sih. Dari gue bilang mau Cup deh, Cup gue bawa kuda ke panggung. Gimana persiapannya? Itu ngagetin gak sih? Tiba-tiba? Wah ya, terharu banget. Gini, paling terharu pas kita lihat videonya dia udah latihan. Kan nggak nyangka ya, Bang Haji bisa udah ngafalin lagu kita kan, kayak makasih gitu. Iya, kayak legend gimana loh ya? itu. Legend loh gitu. Mesti kita kelihatan sama dia gitu ya Menjawab kan. kenapa Bang Haji sebesar itu secara artis ya. Dia mempersiapkan hal seperti ini udah jauh-jauh hari. Bener. Gila loh. Dan serius. Dan Serius serius. banget udah up. Kita lihat video Bang Haji lagi latihan, itu udah nggak baca lirik. Iya. Itu kayak bulan lalu kita udah dapat videonya, karena acaranya masih 2 bulan kemudian. Kita yang jiper gitu. Lagu kita bawain lagu Soneta kan susah banget ya. Iya. Lagunya dia bagus banget kan. Itu pas kita Susah. ngulik, gokil lagu emang bagus. Apakah banget. kalian bawa? Judi bawa nggak judi? Judi bawa. Dan gini, pada saat kita benar-benar, ya maksudnya kalau biasanya dengerin lagu kayak apalagi dangdut gitu ya kan, bawaannya oke, gue mau joget gitu ya. Pada saat kita benar-benar bawain ngulik lagunya, emang nih band harus nyembah sih kita semua. Emang king sih ini, bagus banget aransemen buat semuanya. Udah bukan lagu yang nggak mungkin ngasal gitu. I see. Lo kalau denger lagu Soneta, soalnya gua biasanya denger lagu Soneta tuh udah ke bawah suasana jogetnya, funnya, nggak sempat merhatiin detailnya. Tapi pas kita latihan, gila nih, ajaib banget, lirik, arrangement segala macam, hitungannya aneh gitu, nggak di satu. Iya. Berapa lagu nanti kalian akan? Yang kita bawain sendiri terpisah tuh 3. Tapi nanti ada yang kolaborasi satu lagi, 1 atau 2 gitu. Kolaborasi dengan? Haji Rhoma-Iramanya. Oh, berarti berbarengan. manggungnya nanti barengan? Barengan Satu langsung. panggung, tegang gitu. banget gak sih? Oh, I see. Makanya Gabung. makin, oh my god, mesti siap-siap. Tegangnya itu karena itu lagu dia dan kalian akan ngasih itu di depan dia kan? Iya. Kayak, mau ngapain lo nih? Gitu kan? Di depan dia dan di depan puluhan ribu orang ekspektasinya. Yang berekspektasi kita siap-siap dijudge aja ya. Kalian tuh sempat ada dilema terima apa enggak sih tawaran dari Ucup ini ketika dia bilang? Ada. Sama Rhoma Irama gimana? Sebetulnya
dilemanya tuh tegang ya kalau kita nggak bisa bagus gitu ya. Kalau kita nggak bisa optimal mempersiapkannya itu kan sayang. Kita nggak mau. Nego secara konsep aja jadi. Jangan terlalu panjang atau banyak lagunya, takutnya kitanya nggak bisa eksekusi dengan baik gitu. I see. Situnya. Tapi kalau sonetanya sih kita langsung oke. Berarti kita akan melihat lagunya dibikin dengan gaya Malik. Yes. Wih, seru banget itu, seru banget. Sakit perut nih gue. Oke, nextnya buat Malik apa? Jadi ada single yang baru, Jalan Pulang, udah bisa didengerin di mana-mana. Di Spotify juga bisa, di semua DSP bisa, dan kalau baca liriknya G-nya panjang itu bukan karena apa-apa. Ya, tadi. Kita juga baru tahu. Bukan satu isu. Nextnya apa buat kalian? Kita fokus mungkin ke depan yang kolaborasi sama Bang Haji. Kita lagi ini kali aja kita lagi kode-kode, kita lanjutin yuk jadi apa gitu. Kayaknya ini satu kesempatan yang jarang terjadi, kalau bisa jangan cuman sampai di panggung aja. Menarik. Ya, kenalan dulu nih, besok kita latihan bareng gitu-gitu sama ini, ntar kita PDKT, Bang ngapain nih? Gitu. Siap. Oke, terima kasih udah datang ke sini. Thank you semua yang udah nonton. Thank you.